Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Heri di channel Lentera Ilmu 89. Channelnya berbagi ilmu khususnya ilmu komputer. Kali ini saya akan membahas tentang cara membuat nomor halaman yang berbeda dalam satu file dokumen Word. Contoh file dokumen yang saya gunakan di sini adalah dokumen makalah. Teman-teman juga bisa mempraktekkan tutorial ini untuk memberikan penomoran pada dokumen skripsi. Karena format penomoran makalah dan skripsi itu sebenarnya sama saja. Pada contoh makalah ini, ada beberapa bagian halaman yang format penomorannya berbeda-beda. Misalnya seperti halaman cover, tidak punya nomor halaman, lalu untuk kata pengantarnya di sini menggunakan halaman dengan nomor Romawi, posisinya di bawah. Di daftar isi juga sama. Lalu kemudian di bab 1 menggunakan nomor dengan angka, posisinya juga di bawah karena ada tulisan babnya. Lalu untuk selanjutnya posisinya di atas sebelah kanan. Kemudian untuk bab 2 sama dengan bab 1 tadi, karena ada tulisan bab seperti ini, maka format penomorannya angka, kemudian posisinya di bawah seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya di sebelah kanan atas, lalu di sebelah kanan atas. Kemudian untuk bab yang selanjutnya posisinya sama seperti bab yang sebelumnya di bawah. Lalu kita lanjut di daftar pustaka, posisinya di tengah dengan format angka. Oke, sekarang kita buka contoh makalah yang belum diberikan nomor halamannya untuk kita praktekkan seperti ini. Nah, ini belum ada nomor halamannya. Oke, satu hal yang harus kalian ketahui bahwa di setiap halaman dokumen Word itu memiliki header atau bagian atas halaman di sini dan bagian footer atau bagian bawah halaman di sini. Di bagian header dan footer inilah tempat untuk kita berikan nomor halaman. Untuk cara masuk ke header dan footer itu bisa dilakukan dengan cara kita klik 2 kali di bagian atas ini. Nah, ini header. Begitu juga di footer. Kita klik 2 kali di bagian bawah sini, footer. Atau juga bisa dilakukan dengan cara kita klik kanan di bagian atas ini, lalu kita klik edit header. Begitu juga di bawahnya. Kita klik kanan bagian bawah, kemudian kita klik edit footer. Nah, ini dia. Oke, di sini kita akan membuat nomor halaman yang berbeda dalam satu file dokumen ini. Maka kita harus membagi-bagi dokumen ini menjadi beberapa bagian atau section dulu. Untuk cover misalnya, kita jadikan section 1, lalu untuk kata pengantar dan daftar isi ini kita jadikan section 2, lalu untuk bab 1 menjadi section 3, kemudian untuk bab 2 jadi section 4, lalu untuk bab 3 jadi section 5, kemudian untuk daftar pustaka menjadi section 6. Jadi total semua section yang harus kita bagi di dokumen ini menjadi 6 section. Di sini juga perlu teman-teman ingat bahwa untuk jumlah section di setiap file dokumen yang akan kita berikan nomor halamannya itu tergantung dari berapa banyak jumlah bab di file dokumen teman-teman. Kalau misalkan dokumen teman-teman punya 2 bab, maka kita harus membagi sectionnya menjadi 5 section. Atau jika dokumen kita ada 4 bab, maka kita harus membuat sectionnya menjadi 7 section totalnya. Sedangkan di makalah ini kita mempunyai 3 bab, 1, 2, dan 3. Sehingga jumlah section yang harus kita buat atau jumlah bagian yang harus kita bagi-bagikan menjadi 6 total sectionnya. Oke, sekarang kita akan membuat pembagian section-sectionnya. Sebelumnya kita cek dulu, bisa di sini atau di sini, bagian atas, kita klik. Nah, di sini keterangannya masih header, dalam artian belum ada pembagian section. Nah, di sini kita akan membuat judul atau cover dari makalah ini menjadi section 1. Lalu untuk kata pengantar dan daftar isi menjadi section 2. Untuk caranya, kita klik di bagian paling atas di sini, kursornya di sini. Kemudian kita klik di sini. Lalu kita pilih break. Kemudian kita klik next page. Oke, kita cek. Nah, seperti ini. Di sini sudah menjadi section 1 di halaman covernya. Kemudian di kata pengantar dan di daftar isi dan seterusnya akan menjadi section 2. Di sini sudah terbagi menjadi 2 section.
nantinya kita akan membuat total menjadi 6 section. Lalu teman-teman bisa perhatikan di sini ada tulisan same as previous. Artinya di sini kita akan memberikan nomor yang sama dengan halaman sebelumnya, halaman ini. Nah, sedangkan kita tidak menginginkan seperti itu karena setiap halaman yang akan kita berikan nantinya berbeda-beda formatnya. Jadi kita harus menonaktifkan same as previous ini yang di bagian headernya, lalu yang di bagian footernya juga kita harus menonaktifkan. Untuk caranya kita bisa klik di link to previous. Oke, sudah hilang. Kemudian kita klik go to footer ini, lalu kita klik link to previous. Oke. Lanjut, sekarang kita buat section ketiga di bab 1 ini. Sebelumnya kita cek dulu. Nah, ini masih section 2. Cara buatnya seperti tadi, kita bisa arahkan kursor mouse ke yang paling atas ini di bagian pertama seperti ini. Lalu kita klik back layout, kemudian break, kemudian next page. Oke, kita cek. Nah, ini sudah menjadi section 3. Ini section 2 dan yang ini menjadi section 3. Lalu kita nonaktifkan yang ini. Nonaktifkan, kemudian go to footer, nonaktifkan. Karena format penomoran di bab ini dengan halaman selanjutnya yang ini formatnya berbeda, maka kita harus mengaktifkan different first page. Lalu kita nonaktifkan kembali same as previous ini. Oke, kemudian go to header, nonaktifkan. Sekarang kita masuk ke section 4 atau di bab 2. Di sini sama seperti tadi, kita arahkan kursor ke awal babnya, lalu kita pilih back layout, kemudian break, lalu kita pilih ini. Kemudian kita cek. Nah, di sini sudah menjadi section 4. Nah, di sini different first page-nya sudah secara otomatis tercentang. Lalu link to previous-nya ini tidak perlu kita nonaktifkan agar format penomorannya mengikuti format penomoran dari bab 1. Oke, kemudian kita lanjut ke section 5 atau ke bab 3. Kita cek dulu. Ini masih section 4. Arahkan mouse ke sebelah kiri atas di sini. Lalu sama seperti tadi, kita klik di sini, kemudian kita pilih break dan next page. Oke, kita cek. Nah, di sini sudah menjadi section 5. Di bab 3 ini juga kita tidak perlu menonaktifkan yang ini karena agar mengikuti format penomoran di bab sebelumnya. Bab 1, bab 2, dan bab 3 format penomorannya sama. Oke, ini tidak perlu kita nonaktifkan. Ini juga tidak perlu. Oke, tutup. Sekarang kita masuk ke section yang terakhir yaitu section 6 di daftar pustaka. Kita cek dulu. Nah, ini masih section 5. Kita arahkan kursor mouse ke sebelah kiri paling atas ini seperti tadi. Lalu kita pilih di sini, list download, kemudian missing load. Kemudian kita cek. Nah, ini sudah berubah menjadi section 6. Berhubung daftar pustaka kita di sini hanya satu halaman, jadi di sini kita menonaktifkan ini. Lalu kita nonaktifkan link to previous-nya. Kemudian go to footer, kita nonaktifkan juga. Oke, sekarang makalah ini sudah terbagi menjadi 6 bagian atau 6 section. Untuk langkah selanjutnya kita akan memberikan penomorannya. Oke, sekarang kita lanjut ke cara pemberian nomor halamannya. Untuk section pertama, untuk halaman cover, kita tidak membutuhkan halaman. Langsung kita lanjut ke section kedua, kata pengantar dan daftar isi. Di sini kita ingin nomornya di tengah bawah. Kita klik di sini. Lalu di menu desain ini, kita pilih page number. Di sini karena posisinya di bawah, kita pilih bottom. Kemudian kita pilih plain number 2, posisinya di tengah. Nah, di sini bisa kita perhatikan nomor yang muncul adalah nomor 2. Kita di sini ingin mengubah menjadi nomor Romawi. Caranya kita klik di sini, lalu kita pilih format page number. Di number format ini kita pilih nomor Romawinya, formatnya ini. Karena kita ingin mulai di sini dari nomor 1, di page numbering ini kita klik start at. Oke. Nah, di sini sudah muncul nomor 1 Romawi, lalu di daftar isinya juga sudah muncul. Kemudian kita lanjut ke section ketiga yaitu di bab 1. Kita juga akan berikan nomornya di tengah bawah. Kita klik di sini, lalu kita pilih page number, kemudian kita pilih bottom, lalu kita pilih plain number 2, posisinya di tengah. Nah, yang muncul di sini nomor 3. Yang kita ingin di sini menjadi nomor 1.
caranya kita pilih di sini lagi, kemudian kita pilih format pack number. Di sini kita klik start at 1. Oke. Nah, di sini sudah muncul nomor 1 di bab satunya. Lalu untuk halaman selanjutnya di sini tidak muncul halaman karena tadi kita sudah mengaktifkan different first page ini. Dalam artian format penomoran di halaman ini dengan halaman yang punya bab ini dia berbeda. Langsung saja kita berikan nomor di halaman selanjutnya yang ini. Kita klik di atas karena posisinya di kanan atas. Lalu kita pilih pack number, kemudian kita pilih yang top karena posisinya di atas. Kemudian kita pilih plan number 3 yang di kanan. Oke, ini sudah muncul nomor 2. Lalu kita lanjut untuk section 4 di bab 2. Di sini secara otomatis nomornya akan muncul karena tadi kita tidak menonaktifkan link to previous ini. Dalam artian link to previous ini masih aktif, sehingga nomornya akan mengikuti nomor di bab sebelumnya, bab 1. Oke, ini sudah muncul nomor 3. Lalu untuk selanjutnya juga sama, karena link to previous-nya masih aktif, sehingga mengikuti halaman nomor bab sebelumnya ini. Oke, ini nomor 4 sudah muncul, nomor 5 juga begitu, nomor 6 juga. Seandainya punya nomor sampai 100 juga begitu, akan secara otomatis muncul dengan sendirinya mengikuti nomor sebelumnya. Kemudian untuk section 5 di bab 3 ini juga sama karena kita masih mengaktifkan link to previous ini. Nah, ini dia. Nomornya akan mengikuti bab sebelumnya. Oke. Ini sampai nomor 8. Nah, di sini kita akan berikan nomor yang terakhir untuk daftar pustaka. Di daftar pustaka ini posisi nomornya kita ingin di tengah bawah. Kita klik di sini. Lalu kita pilih pack number, kemudian kita pilih bottom, lalu kita pilih plan number 2 ini. Oke, kita cek apakah masih ada yang tertinggal. Untuk cover tidak punya halaman, lalu untuk kata pengantar di section 2 halaman 1 Romawi, kemudian daftar isi halaman 2 Romawi, kemudian untuk section 3 di bab 1 halaman 1 nomor 1, kemudian nomor 2, lanjut untuk section 4 di bab 2 nomornya nomor 3 posisinya tengah bawah, lalu nomor 4, nomor 5, nomor 6, lalu di bab yang terakhir section 5, nomor 7, nomor 8, kemudian daftar pustaka. Oke, selesai. Oke, sekian tutorial dari saya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe serta loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.